Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sandi Setiadi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pindi Fitria dengan nomor NIM 022214. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi. Latar belakang, perusahaan perlu menyesuaikan strategi sumber daya manusia dengan cepat untuk menghadapi perubahan regulasi, teknologi, dan tren konsumen. Selain itu, pemahaman dalam menghadapi dinamika sumber daya manusia menjadi kunci utama untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Di verifikasi, tenaga kerja juga menjadi elemen strategi yang paling penting karena dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menentukan solusi untuk tantangan yang ada. Tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia dalam konteks perusahaan, serta untuk mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, inovasi, dan kontribusi maksimal dari karyawan terhadap kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, kompleksitas, interaksi, dan peran individu dalam konteks perencanaan sumber daya manusia. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan deskriptif untuk menganalisis kondisi saat ini dan memberikan penjelasan sistematis mengenai strategi perusahaan. Subjek dan objek penelitian. Yang pertama di sini ada subjek, karyawan dan manajemen PT, termasuk eksekutif perusahaan, anggota staf dan pelanggan. Yang kedua ada objek, strategi perencanaan sumber daya manusia yang diterapkan di PT ini. Hasil penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik dan adaptif dalam perusahaan sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal di tengah dinamika bisnis yang terus berubah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang mendalam, yang memungkinkan pemahaman holistik terhadap proses perencanaan sumber daya manusia, serta analisis beragam aspek penting dalam sumber daya manusia seperti pengembangan karyawan dan diverifikasi tenaga kerja yang memberikan gambaran komprehensif tentang strategi yang diterapkan. Selain itu, temuan penelitian ini memiliki relevansi praktis bagi perusahaan lain, serta menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi kerja yang transparan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Kekurangannya yaitu penelitian ini mungkin terletak pada keterbatasan generalisasi hasil karena fokus yang sangat spesifik pada satu perusahaan dapat membatasi penerapan temuan di konteks yang lebih luas. Selain itu, pendekatan kualitatif mungkin tidak memberikan data kuantitatif yang kuat untuk mendukung temuan hingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi hasil yang diperoleh. Diskusi atau rekomendasi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu terus mengembangkan dan menerapkan strategi perencanaan sumber daya manusia yang adaptif dan holistik untuk menghadapi tantangan yang dinamis di lingkungan bisnis. Pertama, perusahaan disarankan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan melalui program pengembangan yang lebih fokus sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi lebih baik. Selain itu, diverifikasi tenaga kerja harus tetap didorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan inovatif yang dapat membantu perusahaan dalam merespon perubahan pagar yang lebih efektif. Rekomendasi lainnya adalah penerapan teknologi HR yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses pengembalian keputusan.
Terakhir, pentingnya bagi perusahaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerja secara berkala, guna memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan mempertahankan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.